Oke, masih di bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Ini guru-gurunya yang itu bertiga itu. Iya. Luar biasa, sekolah yang bener, yang pinter kayak Om Tukul nih sekolah. Alhamdulillah ranking 5 dari 6 murid. Harus membanggakan orang tua. Sekolah kalau nggak pinter mendingan kursus. Bener, sekalian aja. Kursus apa, Mas? Coba yang ranking pertama sini mana? Ada yang ranking pertama nggak? Ranking 1 ada? Ranking 1 ada nggak? Plonga. Ada nggak ranking 1? Nggak ada. Ranking 2, ranking 2? Nggak ada. Nih Mas, ranking 2. Ranking berapa? 2. Sini. Nah, ayo sini. Nah. Nih, apa? Nih sekolah yang pinter kamu. Tampangnya sih nggak meyakinkan ya, Mas? Iya. Terus sepatunya diikat. Kamu sekolah yang bener, kamu diikat kayak mendo kalau orang yang berapa? 2? 1. Yang bener. Iya, alhamdulillah. Berapa nilainya? Berapa kan ya? 900. 900. 1000. Biasa. Namamu siapa? Namanya siapa? Namanya Pak Izin. Nama tuh nama orang, nama kambing coba. Kalau di absen gurunya kambing, ya Bu. Pak Izin. Oh Pak Idin. Pak Izin ya? Itu ada artinya nggak Pak Idin itu? Suka bolos ya? Ada artinya nggak? Pasti nama dari orang tua. Kayak tukul itu kan, tukul bahasa Jawanya tukul, bahasa ini tumbuh. Jadi tukul itu turunan kuntilanak berarti. Tumbuh. Selalu atau bahasa Inggrisnya growing up. Mr. Growing up, dari bawah ke atas tumbuh tukul ya. Kalau Pak Idin? Izin. Apa itu? Memaafkan kali. Wow. Ini kamu tak kasih karena kamu sekolahnya pinter. Hadiah ini dipersembahkan oleh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah. Masih banyak murid-murid yang mau berdatangan lagi di sini. Iya, tapi kalau mau ngasihnya 1, nggak usah ngitung di depannya dia 10. Sangkain mau ngasih 10. Lah harusnya ngasih berapa? Mas Tukul mau ngasihnya berapa? Ya. Kalau ngasihnya 1, kasih aja langsung, nggak usah ngitung 10. Karena kamu ranking 1 ya berarti 1. Nih, Rp250.000 dipersembahkan oleh. Saya selalu ada pesan-pesan sama orang tuamu nggak, biar kamu dicari sama orang tuamu gampang. Dan pesan buat orang tua selalu mendoain saya supaya selalu jadi orang yang sukses dan berhasil. Kalau berhasil, pertama yang kamu beli apa kamu? Nah, apa tuh? Naik haji orang tua. Subhanallah. Luar biasa. Kamu mau salaman sama Mbak Mega kak? Makasih ya. Ya luar biasa. Mau ngajiin orang tua, luar biasa. Baik, tepuk tangan dong. Masih semangat? Mana suaranya? Kembali ke lab. Sekarang kerja. Selamat malam untuk Jessy Costa, apa kabarnya? Selamat malam Mas Tukul, alhamdulillah sehat. Luar biasa sekali. Cuman agak sedikit batuk sih. Enggak pasti jadi persoalan bagi saya. Kehadiran kamu bisa menyenangkan semua orang ada di sini. Untuk Putri Serangga sebentar tak ngobrol dulu. Luar biasa. Dia selalu smiling terus ya. Nanti dipanggilnya Mrs. Smiling. Banyak nggak ada apa-apa, senyum terus ya. Tapi itu permainan apa pasangan itu? Asli ya? Asli, Mas. Ya kan kadang-kadang bisa dilepas dulu. Ya jalan-jalan kemana. Menurut maaf. Menurut data dari para intelijen saya, kabarnya dirimu pernah merasakan tinggal di rumah kos. Is that true ini, Monggo? Iya betul Mas. Dulu saya baru-baru ke Jakarta memang pernah ngekos gitu. Di daerah mana? Daerah
agak kota sih dikit. Dan saya pernah beberapa kali pindah kos, gitu. Gimana? Apa yang kamu rasakan? Lebih nyaman, lebih enak, lebih beban atau lebih enjoy? Kalau nyaman sih enggak ya, enakan di rumah sih Mas. Cuman karena lagi berjuang juga di Jakarta, jadi mau nggak mau harus kos gitu. Seperti itu ya. Kenapa nggak kos di tempat saya lebih semua fasilitas ada. Apa aja Mas, apa aja? Ya tinggal ditentukan harga yang. Saya tahu loh Mas, pernah ke sana. Terus akhirnya Penuh waktu itu. Siapa yang bilang penuh? Waktu itu. Nggak ada, punya saya itu masih bisa, sisa-sisa punya saya itu. Apalagi untuk Jesse Costa mesti ada tempat khusus sendiri. Di tempat saya itu kayaknya nyaman lah, security-nya tiap 24 jam. Itu loh, yang jaga Samtam itu loh yang jaga. Itu ada apa tadi Mas? Ya fasilitas banyak lah. Kalau kepengen harga yang 3 juta, ada yang pakai TV kabel, ada air panas, air dingin, air wastafel, ada komplit lah. Kamar mandi dalam Mas? Kamar mandi dalam, tidur di luar juga ada. Ya kamar mandi dalam, tidur di dalam. Terus yang 2,5 ya ada yang kitchen set, ada 2 kamar, ada yang ya disesuaikan dengan kondisi kemampuan mereka. Tapi di situ peraturannya, maaf, kontrakan saya kontrakan syariah, jadi tidak semudah orang. Ya syaratnya ya sebenarnya saya, jadi ada perempuan, laki pun 1 detik atau menit tidak boleh masuk. Dan kamu informasi ininya ya, job-jobnya banyak ya kalau di tempat saya, kabar-kabar ada casting sana, casting sana. Boleh juga ya Mas ya? Iya, kamu bisa diajak syuting sana. Alah apa ya? Instruksi, ini acara nasional dan ini acara talkshow, bukan misi pribadi. Ini udah seuzon, udah underestimate dulu, sudah negatif thinking. Tahu Pak. Abaikan saja lah. Kembali ke Ngomong apa? Pepel kepalanya loh Pak. lu nggak ngomong-ngomong. Ya aku juga nggak tahu Mas. Ngomong kek, kalau ada tukang siomay datang itu. Dia lari. Dia lari. Gua tukang siomay nyamperin, Iya. nyari kecap siomaynya kagak ada. Mas, yang gue lihat dari tadi lu promo mulu. Ya sekalian sambil menyelam minum es teh kan ya. Kan temanya sesuai dengan, dan korelasinya dengan tema ada, dan saya memang membuktikan bahwa saya juga punya. Tapi fasilitasnya dan kontrakan saya kontrakan syariah. Tahu, cuman kenapa bintang tamu yang ditawarin selalu cewek bukan cowok? Kenapa? Ya gimana? Gini. Untuk keseimbangan kan di tempat saya cowok-cowok udah banyak ini loh. Ini ojek 24 jam siap ya. Loh kalau pas nganter kepengen ada calling-callingan, ini sudah nganter. Alhamdulillah sih kalau nganter sampai tujuan. Tapi nggak balik lagi. Balik. Pengen pilih diantar yang lebih tua ada, yang lebih muda ada, yang paling menyeramkan juga ada. Kalau boleh cerita sedikit ya, seperti apa sih kehidupan di kos-kosan, rumah kos yang pernah kamu tinggali nih, monggo. Selamat. Jadi ceritanya yang kos pertama itu saya juga kan nggak tahu gimana kos-kosannya itu sebelumnya. Akhirnya saya masuk ke situ. Cuman waktu itu tuh agak ada yang aneh gitu Mas. Jadi kayak cowok-cowoknya tuh suka senyum-senyum gitu, terus kayak suka lihat-lihat gitu. Kan merasa risih gitu. Disamain atau dibedain cewek cowoknya? Waktu itu campur. Jadi atas bawah itu ada cewek ada cowok gitu. Itu tuh saya nggak tahu. Setiap saya lewat keluar gitu selalu senyumnya itu kurang enak gitu. Senyumnya penuh arti. Sinis. Gitu. Gitu. Sinis. Terus saya kan bingung kenapa kok kayak gini gitu. Iya. Setelah saya selidiki, ternyata memang kebanyakan di situ tuh cewek-cewek penghuni situ tuh memang katanya maaf ada yang kerja malam gitu, kayak gitu. Nah mungkin si cowok itu menganggap saya juga seperti itu, makanya dia senyum-senyum kayak gitu. Dan waktu itu langsung saya pindah
saya pindah ke kosan yang lebih ini lagi, yang memang penjagaannya juga ketat gitu, yang setiap ada tamu memang harus didata gitu, dan memang khusus perempuan gitu. Luar biasa. Jadi pikir dari cowok-cowok bibir belang itu anggapannya orang yang di situ mesti orang yang seperti itulah ya. Tapi ternyata dia udah negatif thinking, dia benar-benar mau merantau ke Jakarta untuk meniti karir secara alami, secara proses. Ya. Dia udah akhirnya dirimu pindah. Ya. Pindah. Pernah nawar di tempat saya sudah? Pernah dicoba? Pernah saya tahun 2010. Kamu bilang ini penuh gitu ya? Waktu itu saya pernah lihat-lihat. Oh, kontrakan syariah itu ya? Tadi dulu yang di mana kan banyak kan Mas? Yang mana? Yang di Cipete ya? Oh iya. Bener berarti Mas, bener. Alhamdulillah sekarang, aduh kok amanahnya 24 jam terjaga. Apalagi saya kadang-kadang sudah suka mantau, siapa tuh? Saya kan orangnya selektif banget kalau milih orang. Loh, kredibilitas saya jaga di situ, jangan sampai saya ini loh itu tempatnya tuh tukul itu ternyata sarang tawon. Nah, balik kalah. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang model dan presenter program televisi yang gantengnya seperti saya dan sudah tidak asing lagi dengan kehidupan di rumah kos. Siapa dia? Kita sambut Alben Sultan. Sama mirip saya bener ya ternyata. Jauh-jauh kepala lu bau menyan. Lu lihat dari angle mana? Kalau bilang jauh dari mana? Saya kan bener-bener same. Twin, jauh-jauh. Sama-sama pakai baju hitam. Iya, sama-sama itu. Hidung mancungnya juga sama. Cuma beda tempatnya. Yang satu di hidung, yang kedua di mulut. Kembali kalah. Selamat malam untuk, maaf kalau keliru bacanya, Alben Sultan. Selamat datang di Bukan Permata. Apa kibirnya? Baik banget Mas. Alhamdulillah subhanallah. Kayak ini ya, Vino Bastian ya. Oh iya. Vino G Bastian loh. Vino G Bastian. Suaminya Marsha Timothy itu loh. Marsha Timothy. Nah, dulu pernah syuting sama saya, otomatis romantis. Oh iya. Gitu, jadi adik ipar ya Mas ya? Iya, jadi adik iparnya. Saya kan satu ini. Apa satu scene? Satu suami istri sama Wulan Guritno diceritanya tapi balik. Itu Marsha Timothy datang kan? Ini bukan Marsha Timothy. Marsha bodoh kalau ini. Marsha bodoh. Ini kayaknya bukan Marsha Timothy nih kan, luar biasa. Siapa, Ayu Mas? Ting Ting. Langsung saja nih. Oke Mas. Dirimu kan pernah merasakan tinggal jauh dari orang tua nih. Apa perasaan dirimu ketika beradaptasi di tempat baru? Monggo. Oke, jadi awalnya saya pindah ke Jakarta, saya belum punya tempat tinggal, jadi saya sementara sembari nyari tempat tinggal, saya ngekos di tempat teman. Numpang lah ceritanya. Nah, jadi di sana itu dekat perkuliahan, jadi biasanya sering keluar masuk, cowok cewek itu bebas gitu. Enak banget ya. Mana ada tuh Mas yang gitu ya? Kalau saya maaf aja, minta bayi ya. Karena kan dipikirnya kalau yang seperti itu, kalau tempat bebas itu semakin kos-kosannya biasanya rame. Karena banyak orang yang pengen nggak terikat Mas. Kadang-kadang jam berapapun mereka pengen pulang masuk boleh ya. Ada kos-kosan yang peraturannya pulang harus jam segini gitu ya Mas. Kalau di tempat saya nggak gitu, udah ada yang bukain. Ya itu saya sendiri gitu. Kembali untuk Alben. Ya. Sebagai host dunia malam, dirimu familiar gak sih dengan istilah kos plus, atau justru dirimu tahu fenomena yang lebih dari hanya sekedar kos plus? Monggo. Jadi dari pengalaman saya selama saya jalan trip-trip di mana-mana, sering ke tempat hiburan malam, saya sering bertemu dengan wanita pekerja malam, Mas. Jadi saya sering banyak cerita, saya juga sempat interview. Saya tanya banyak, Mas. Kebanyakan mereka itu alasannya karena
kebutuhan ekonomi. Bener. Coba tanya Mama Mawar, gimana Mawar? Kalau Anda kerja malam seperti apa Mawar? Ya awalnya coba-coba sih. Tapi kamu mencoba kok akhirnya bisa ketagihan sampai sekarang kamu melakukan hal itu tuh gimana? Ya mau bagaimana lagi, faktor ekonomi. Kamu pernah mendapatkan om-om yang baik atau bapak-bapak yang baik gitu? Ya kalau ngomongin soal pelanggan sih kadang-kadang beda-beda ya. Kadang kita nggak bisa tentuin, kadang-kadang kita dapat pelanggan yang baik, kadang kita dapat pelanggan yang galak. Ya alhamdulillah ya. Sekarang gimana menikmati kehidupan Anda pada pekerja itu? Ya Sebetulnya nggak perlu ditutupi udah. Kembali galak. Sebentar Jessica Staya. Katanya pernah menemukan komplek plus. Ngomongin tempatmu dulu. Dan apartemen plus. Boleh dong diceritain sedikit nih Mau? Oke. Jadi kemarin pas saya lagi liburan sama keluarga, nggak sengaja di satu apartemen itu. Jadi di dalam apartemen itu satu lantai, semua kamar, dan di depan pintu udah standby cewek-cewek itu tuh. Rok bininya sampai segini. Tapi stockingnya dari sini ke sini. Tapi sobeknya dari sini ke sini. itu kemben. Luar biasa sekali ya. Luar biasa. Itu alamatnya di mana? Luar biasa. Enggak, aku mau ngasih informasi kuku sama Pak Eko aja. Biar tak modalin dia kalau. Dia kalau dimodalin, gua mau tapi uang sendiri enggak. Bandel-bandel lah. Nabanya Darmawan tuh bandel-bandel. Kembali Darmawannya apa lagi ya? Balik kalah. Mas justru tempat-tempat kos-kosan yang biasanya ditulis kos-kosan eksklusif itu jangan salah ya, mas kadang-kadang ada juga yang memang bisa melakukan tempat-tempat untuk praktek seperti itu. Kadang-kadang mungkin kalau sekilas kan nampak seperti biasa ya, tapi biasanya mereka melakukan pekerjaannya tuh di sosial media mas. Nah nanti biasanya kalau misalkan udah dapet ininya konsumennya, mereka melakukannya di kos-kosan itu. Gitu. Tarifnya biasanya kok tahu berarti kamu ngalamin juga jangan-jangan. Balik kalah. Pemirsa, apa pemirsa? Untuk mendo-mendo ini. Bintang tamu saya selanjutnya ada seorang yang dekat dengan Tata Cabi. Korban pembunuhan di kamar kos di Bilangan Tebet. Siapakah dia? Kita sambut Bapak Ica. Bentar, aku mau klarifikasi. Kenapa kok pada ketawa? Haha. Lu ngomong kayak mirip Slamet gitu. Silakan yang mau lempar apa saja. Lempar rokok. Pemirsa, seperti apa penuturan Bapak Icang tentang kasus Tata Cabi? Icang Imam Tata bukan Pak? Emak. Pernah masuk kamarnya pernah? Oh pernah. Ngerapiin kamar. Ngerapiin kamar. Iya iya. Pak Icang orangnya cuek aja. Aromanya wangi ya di situ dalamnya. Nah, pernah masuk ke kamar mandinya? Iya semuanya. Ngerapiin. Dengan kursus. Bener, sekalian aja. Kursus apa mas? Coba yang ranking pertama sini mana? Ada yang ranking pertama nggak? Ranking 1 ada? Ranking 1 ada nggak? Plonga. Ada nggak ranking 1? Nggak ada. Ranking 2, ranking 2? Nggak ada. Nih mas, ranking 2. Sini. Ranking berapa? Kasih 2. duit, Sini. Nah, ayo sini nah. Nih, nah, apa? Nih sekolah yang pinter kamu. Tampangnya sih nggak meyakinkan ya. Iya. Terus sepatunya diikat. Kamu sekolah yang bener, kamu diikat kayak mendo kalau orang yang berapa? 2? 1.
Yang bener. Iya, alhamdulillah. Berapa nilainya? Berapa kapan ya? 900. 900. Nggak 1000. Biasa. Namamu siapa? Namanya siapa? Namanya Faizi. Nama tuh nama orang, nama kambing coba. Kalau di absen gurunya kambing, ya Bu. Pak Aizin. Oh Pak Aidin. Pak Aidin ya? Itu ada artinya nggak Pak Aidin itu? Suka bolos ya. Ada artinya nggak? Pasti nama dari orang tua. Kayak tukul itu kan, tukul bahasa Jawanya tukul, bahasa Indonesia tumbuh. Jadi tukul itu turunan kuntilanak berarti. Tumbuh selalu atau bahasa Inggrisnya growing up, Mr. Grow, ya jalan-jalan kemana. Menurut menurut data dari para intelijen saya, kabarnya dirimu pernah merasakan tinggal di rumah kos. Is that true ini, Monggo? Iya betul Mas. Dulu saya baru-baru ke Jakarta memang pernah ngekos gitu. Di daerah mana? Daerah agak kota sih dikit. Dan saya pernah beberapa kali pindah kos gitu. Gimana? Apa yang kamu rasakan? Lebih nyaman, lebih enak, lebih beban atau lebih enjoy? Kalau nyaman sih enggak ya, enakan di rumah sih Mas. Cuman karena lagi berjuang juga di Jakarta, jadi mau nggak mau harus kos gitu. Seperti itu ya. Kenapa nggak kos di tempat saya lebih semua fasilitas ada. Apa aja Mas, apa aja. Ya tinggal ditentukan harga yang. Saya tahu loh Mas. Pernah ke sana. Terus akhirnya Penuh waktu itu. Siapa yang bilang penuh? Waktu itu. Nggak ada, punya saya itu masih bisa, sisa-sisa punya saya itu. Apalagi untuk Jesse Costa mesti ada tempat khusus gitu. Di tempat saya itu kayaknya nyaman lah, security-nya tiap 24 jam. Itu loh, yang jaga Samtam itu loh yang jaga. Jin orang tua, luar biasa, baik. Tepuk tangan dong. Masih semangat? Mana suaranya? Kembali ke lab. Sekarang kerja. Selamat malam untuk Jesse Costa, apa kabarnya? Selamat malam Mas Tukul. Alhamdulillah sehat. Luar biasa sekali. Cuman agak sedikit batuk sih. Enggak, pasti jadi persoalan bagi saya. Kehadiran kamu bisa menyenangkan semua orang ada di sini. Untuk Putri Seraga sebentar tak ngobrol dulu. Luar biasa. Dia selalu smiling terus ya. Nanti dipanggilnya Mrs. Smiling. Banyak nggak ada apa-apa, senyum terus ya. Tapi itu permainan apa pasangan itu? Asli ya. Asli Mas. Ya kan kadang-kadang bisa dilepas dulu. Ya jalan-jalan kemana. Menurut menurut data dari para intelijen saya, kabarnya dirimu pernah merasakan tinggal di rumah kos. Is that true ini, Monggo? Iya betul Mas. Dulu saya baru-baru ke Jakarta memang pernah ngekos gitu. Di daerah mana? Daerah agak kota sih dikit. Dan saya pernah beberapa kali pindah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah. Masih banyak murid-murid yang mau berdatangan lagi di sini. Iya, tapi kalau mau ngasihnya 1, nggak usah ngitung di depannya dia 10. Sangkain mau ngasih 10. Lah harusnya ngasih berapa? Mas Tukul mau ngasihnya berapa? Ya. Kalau ngasihnya 1, ngasih aja langsung, nggak usah ngitung 10. Karena kamu ranking 1 ya berarti 1. Nih, Rp250.000 dipersembahkan oleh. Saya selalu ada pesan-pesan sama orang tuamu, nggak biar kamu dicari sama orang tuamu gampang. Dan pesan buat orang tua selalu mendoain saya supaya selalu jadi orang yang sukses dan berhasil. Kalau berhasil, pertama yang kamu beli apa kamu? Nah, apa tuh? Naik haji orang tua. Subhanallah. Luar biasa.
Kamu mau salaman sama Mbak Mega nggak? Makasih ya. Ya luar biasa. Mau ngajiin orang tua, luar biasa, baik. Tepuk tangan dong. Masih semangat? Mana suaranya? Ngitung 10. Karena kamu ranking 1 ya berarti 1. Nih, Rp250.000 dipersembahkan oleh saya selalu ada pesan-pesan sama orang tuamu nggak, biar kamu dicari sama orang tamu gampang. Dan pesan buat orang tua selalu mendoain saya supaya selalu jadi orang yang sukses dan berhasil. Kalau berhasil, pertama yang kamu beli apa kamu? Nah, apa tuh? Naik haji orang tua. Subhanallah. Luar biasa. Kamu mau salaman sama Mbak Mega nggak? Makasih ya. Ya luar biasa. Mau ngajiin orang tua, luar biasa, baik. Tepuk tangan dong. Masih semangat? Mana suaranya? Kembali ke lab. Sekarang kerja. Selamat malam untuk Jessy Costa, apa kabarnya? Selamat malam Mas Tukul, alhamdulillah sehat. Luar biasa sekali. Cuman agak sedikit batuk sih. Enggak, pasti jadi persoalan bagi saya. Kehadiran kamu bisa menyenangkan semua orang ada di Iya. sini. Untuk Putri Serangga, sebentar tak ngobrol dulu. Luar biasa. Dia selalu smiling. Ya, kamu bisa diajak syuting kan? Alah, apa ya? Instruksi. Ini acara nasional dan ini acara talk show, bukan misi pribadi. Ini udah seuzon, udah underestimate dulu. Sudah negatif thinking. Tahu, Pak. Abaikan saja lah. Kembali ke lab. Ngomong apa? Udah kepalanya loh, Pak. Lu nggak ngomong-ngomong. Nah, aku juga nggak tahu, Pak. Ngomong kek, kalau ada tukang siomay datang itu. Dia lari. Dia lari. Gua tukang siomay nyamperin, Iya. nyari kecap siomaynya kagak ada. Mas, yang gue lihat dari tadi lu promo mulu. Ya sekalian sambil menyelam minum es teh kan ya. Kan temanya sesuai dengan, dan korelasinya dengan tema ada, dan saya memang membuktikan bahwa saya juga punya. Oke, Tapi oke. fasilitasnya dan kontrakan saya kontrakan syariah. Tahu, cuman kenapa bintang tamu yang ditawarin selalu cewek bukan cowok? Kenapa? Ya gimana? Kenapa? Gini. Untuk keseimbangan kan di tempat saya cowok-cowok udah banyak ini loh. Ini ojek 24 jam siap ya. Loh kalau pas nganter kepengen ada calling-callingan, ini sudah nganter. Alhamdulillah sih kalau nganter sampai tujuan.